Baik, perkenalkan nama saya Yuliantri Auliah, Accounting 2022 dengan NIM 010422 137. Selamat pagi dulu kali ya. Eh, Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliantri Auliah, Accounting 2022 dengan NIM 010422 137. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan materi juga membuat jurnal, buku besar, laporan posisi keuangan, laba rugi, ekuitas, dan juga neraca saldo. Seperti video saya sebelumnya, saya telah eh, menjelaskan apa itu hal yang telah saya sebutkan tadi, dan pada hari ini saya akan menjelaskan materi baru yaitu perusahaan dagang. Sebelum memulai menjurnal juga membuat eh, buku besar, neraca, laporan posisi keuangan, laba rugi, dan juga ekuitas, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang sendiri adalah kegiatan yang utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Dalam perusahaan dagang ini kita mengenal dua FOB, yaitu FOB Shipping Point dan juga FOB Destination. FOB Shipping Point atau singkatan dari Free On Board Shipping Point secara bahasa bisa diartikan sebagai gratis dari gudang penjual, yang berarti bahwa ongkos kirim, angkut, pengirim ditanggung oleh pembeli. Transaksi dicatat pada saat barang dikirim. Dan yang kedua adalah FOB Destination, yang berarti kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli saat barang dikirim atau sampai ke lokasi yang ditentukan oleh pembeli. Artinya sepanjang dalam perjalanan, barang tersebut masih milik penjual dan penjual bertanggung jawab atas barang selama proses pengiriman. Dan istilah yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah retur penjualan adalah penerimaan barang oleh penjual yang dikembalikan dari pembeli. Pengembalian ini biasanya terjadi jika barang yang dikirim penjual tidak sesuai dengan keinginan pembeli ataupun barang tersebut rusak. Dan yang keempat adalah harga pokok penjualan. Istilah ini pada akuntansi keuangan dan juga pajak yang digunakan untuk menggambarkan total pengeluaran biaya langsung oleh perusahaan yang timbul dari barang atau jasa produksi dan dijual dalam kegiatan bisnis dalam satu periode. Oke, baik. Kita langsung saja menjurnal dan kita lihat soal yang telah saya buat sendiri. Ini saya melakukan voice over dikarenakan suara saya hilang pada video ini. Jadi di sini saya telah menyiapkan jurnalnya, juga telah menyiapkan soal yang telah saya buat sendiri. Nah, di sini soalnya dan kita langsung saja pada nomor 1 atau tanggal pertama. Pada 1 Januari 2020 Vera memindahkan uang dari rekening pribadi ke rekening bank usaha sebesar 20 juta. Nah, jadi di jurnal kita tinggal sesuaikan aja. Yang bertambah itu kasnya sebesar 40 juta, bertambahnya di debit dan modalnya di kredit sebesar 40 juta juga. Dan jangan lupa di keterangan disesuaikan pula. Oke. Dan kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada tanggal 4 Januari, Vero melakukan pembelian secara tunai terhadap barang dagang dengan harga 3 juta. Nah, dia melakukan pembelian. Nah, kalau melakukan pembelian di jurnal itu apa yang harus disesuaikan? Berarti persediaannya bertambah dan cashnya juga berkurang gitu. Persediaannya bertambah sebesar 30 juta dan cashnya itu 3 juta dan cashnya juga berkurang 3 juta. Oke. Di kredit itu karena kan uangnya dia keluar 3 juta, berarti kita tulis cashnya berkurang sebesar 3 juta. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada tanggal 5 Januari, dia menjual barang secara kredit pada PT Pagi Sore senilai 19 juta dengan syarat FOB Destination 2/12 N/31 dengan beban pokok penjualan. Nah, pada opening sebelumnya saya telah menjelaskan apa itu FOB Destination dengan FOB Shipping Point. Nah, kita udah dapetin tuh soal yang bersangkutan dengan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, berarti gimana dong
kita sesuaikan di jurnal. Nah, karena dia menjualnya dia menjual, berarti secara kredit orang itu memiliki piutang kepada kita, berarti piutangnya bertambah dan cashnya juga bertambah gitu. Piutangnya bertambah dan penjualannya juga bertambah senilai 19 juta dan beban pokok penjualannya juga di debit 19 juta, 5 juta, persediaannya juga 5 juta gitu di kredit. Oke. Beban pokok penjualannya 5 juta dan persediaannya juga 5 juta di kredit. Nah, kan kita jual ke orang itu kan secara kredit ya, berarti orang itu berutang, berarti di situ piutang usaha. Nah, soal selanjutnya, pada tanggal 7 membeli barang secara kredit sebesar 20 juta dari PT Cahaya Abadi dengan syarat 3/13 N/31 FOB shipping point. Nah, di sini dia bilang membeli barang secara kredit. Kalau secara kredit itu di jurnal gimana gitu loh. Nah, kita ada istilah tadi destination, sekarang ada yang namanya istilah shipping point. Nah, kalau membeli itu berarti apa yang bertambah dan apa yang berkurang gitu. Berarti kita kelewat soal sebelumnya. Nah, 6 Januari membayar sewa kantor senilai 2 juta. Nah, kalau sewa itu kita sama seperti penyesuaian pada umumnya ya. Beban sewa dan juga cash, beban sewanya bertambah di debit 2 juta dan cashnya berkurang 2 juta di kredit. Nah, 2 juta di sini kredit. Gitu. Oke, yang tadi ya, membeli secara kredit, berarti persediaannya bertambah, utang usahanya juga bertambah dong, karena kan kita belinya secara kredit gitu, berarti kita berhutang pada perusahaan tersebut. Nah, di jurnal kita sesuaikan saja gitu. Nah, ini dia bilang dia membeli secara kredit senilai 20 juta dari PT Cahaya Abadi. Oke, di sini persediaannya, karena kan kita beli ya, berarti persediaan kita tuh bertambah senilai 20 juta. Dan juga karena kita belinya secara kredit, nah itu juga bertambah di kredit, berarti utangnya kita juga bertambah dong. Nah, berarti utang usahanya juga kita bertambah senilai 20 juta. Oke, nomor selanjutnya ya, menjual barang secara tunai gitu ya, senilai 30 juta dengan beban pokok penjualan 21. Kita menjual barang secara tunai, berarti itu gimana gitu loh, berarti di jurnal. Nah, di jurnal itu kita sesuaikan, kasnya kita bertambah. Kenapa kas? Karena kan kita jual ya secara tunai, bukan secara kredit gitu. Berarti di sini kasnya bertambah 30 juta. Dan penjualannya juga di kredit 30 juta gitu. Ini harus sesuai ya. Nah, jangan lupa juga di sini ada beban pokok penjualan di debit senilai 21 juta dan persediaan di kredit senilai 21 juta juga. Nah, kayak gitu sih kurang lebih untuk penjurnalan yang ini. Dan kita lanjut. Januari ini katanya kan dia kita mengembalikan sebagai sudut pandang pembeli. Nah, berarti tulis dong di jurnal itu utang usaha pada tanggal 10 Januari. 2020. Nah, di soal katanya itu mengembalikan, ya kan? Mengembalikan berarti mengembalikan barang yang dibeli. Barang yang dibeli itu secara kredit. Nah, masuknya apa di sini? Utang usaha. Utang usahanya ada di mana? Di debit dong. Utang usaha. Dan untuk di kreditnya itu ada persediaan. Persediaannya itu berkurang di kredit. Oke, persediaan. Senilai berapa? 3 juta.
Mengembalikan barang. Oke, kita masuk ke transaksi berikutnya. Di soal, pada bulan ini, ya kita anggap saja tanggal 11 ya, membayar listrik, air, dan telepon sebesar 3 juta. Berarti masuknya itu beban utilitas dan juga cash, ya kan? Beban utilitasnya bertambah di debit dan cashnya berkurang di kredit. Oke, di sini pada tanggal 11 Januari. Ini beban utilitas. Cash. Nilai berapa? 3 juta. Oke, kita aman ya. Sampai sejauh ini oke ya. Kita baca transaksi selanjutnya. Pada tanggal 12 Januari, dia menjual barang dagang secara kredit sebesar 25 juta kepada PT Cahaya Silau dengan syarat 2/10 N31 dengan beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan di mana syarat pengirimannya, oke, kayak gitu. Kayaknya ini shipping point ya. Wait, katanya di sini. Nah, katanya di sini itu pada transaksi 12 Januari dia menjual barang dagang secara kredit sebesar 25 juta kepada PT Cahaya Silau dengan syarat 2/10 N31 dengan beban pokok penjualan 10 juta dengan syarat pengirimannya shipping point. Nah, di jurnal kita masukinnya kayak gimana tuh? Nah, katanya kan dia menjual barang secara kredit. Nah, berarti itu piutang usahanya bertambah di debit karena dia menjualnya secara kredit, ya kan? Tanggal 12 Januari 2020 masukin di sini piutang usaha dan di sininya itu ada apa? Pendapatan. Ya, dia kan menjual ya berarti dia mendapatkan pendapatannya juga bertambah di kredit. Pendapatan. Piutang usahanya sebesar berapa tadi yang dia jual? 25 juta. Sesuaikan nih di jurnal 25 juta. Oke. Jangan lupa nih dia bilang dengan beban pokok penjualan. Berarti HPP-nya 10 juta, juga persediaannya juga itu 10 juta. Dan ingat ada beban pengiriman ongkos kirim senilai 1.500.000. Nah, disesuaikan juga ya di situ. Dan nah, kita tulis saja di jurnal. Di sini ada HPP beban pokok juga persediaan senilai 10 juta. 10 jutanya di debit dan persediaannya itu di kredit. Nah, di sini soalnya kepotong ya. Tadi aku masukin dengan syarat pengiriman dan ongkos kirim. Jadi beban pengirimannya itu 1.500.000. Nah, masukin di jurnalnya itu beban pengiriman di sini. Di sini itu cash, udah pasti. Oke, senilai berapa? 1.500.000. Masukin dong, karena dia ada ongkos kirimnya kan. 1 juta. Nah, di sini itu dia katanya menjual barang dagang, gitu kan. Menjual barang dagang.
menjual barang dagang. Ini kita di sini aja ya. Beban ini. Udah kan, udah aman. Kita ke transaksi selanjutnya di soal dibaca pada tanggal 13 Januari. Nah, dia membeli. Nah, dari tadi kan udah menjual. Nah, sekarang dia membeli nih, membeli barang secara kredit dari PT Mulyojo. Mulyojo sebesar 10 juta dengan syarat FOB destination 2/10 N31 dengan ongkos kirim dibayar di muka sebesar 600.000. Ongkos kirimnya kita di jurnalnya gimana? Nah, maksudnya di sini soalnya ini pada tanggal 13 Januari kan? 13 Januari. Nah, dia katanya membeli. Berarti kalau membeli, persediaannya bertambah di debit dan utang dagangnya juga karena dia belinya secara kredit bertambah di kredit. Sorry. Usaha. Persediaannya bertambah berapa tadi? 10 juta karena dia belinya kan 10 juta secara kredit. Nah, jangan lupa nih katanya dia ada persediaan juga ongkos kirimnya. Katanya ini dengan ongkos kirim dibayar di muka sebesar 600.000. Jadi ada yang namanya persediaan juga ongkos kirim. Di sini persediaan, di bawahnya di sini ongkos kirim. Pada tanggal 13 Januari membeli barang secara kredit dengan syarat FOB Destination 2/10 N31 dengan ongkos kirim dibayar di muka sebesar 600.000. Nah, jadi di jurnal kita sesuaikan aja seperti apa yang diminta oleh soalnya. Nah, kalau di soalnya itu dia minta membeli barang, berarti persediaannya kan bertambah. Persediaannya ini masukin 10 juta, utang usahanya juga, karena dia kan kredit, berarti utang usahanya dimasukin 10 juta, dan persediaan untuk ongkos kirimnya di sini kita tulis 600.000 karena dia bilang kan ongkos kirim dibayar di muka 600.000, juga di ongkos kirim pembelian itu bertambahnya di kredit sebesar 600.000. Nah, gini. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Ada pada tanggal 14 Januari. Nah, dia membeli lagi nih, membeli barang secara kredit dari PT Cu sebesar 15 juta dengan diskon dagang senilai 4%. Nah, di sini ada nih diskon dagang dengan syarat FOB shipping point 3/10 N per 31. Nah, udah ada muncul diskon nih. Jadi gimana transaksinya? Oke, kita ke Januari 2020. Katanya dia apa nih 14 Januari membeli barang secara kredit. Berarti kalau membeli barang secara kredit persediaannya bertambah, tulis ya persediaan di sini sesuaikan. Dan juga di sini karena dia belinya secara kredit, utang usahanya juga bertambah di kredit. Nah, utang usaha senilai berapa nih katanya tadi? Senilai 15 juta. Tapi jangan lupa ada diskon senilai 14%. Jadi 15 juta dikali 4% sama dengan 14 juta 400. Nah, itu yang bakal dimasukkan di jurnal. Nah, 14 juta 400. Di sini juga utang usahanya 14 juta 400 karena kan tadi katanya udah ada diskon senilai 4%. Oke, membeli barang ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya yang ada di diskon tadi, jangan lupa dikalikan
dengan diskonnya tersebut. Misalnya kalau diskonnya di soal dia bilang 5%, ya tulis dikalikanlah jumlah yang dia beli barang dengan diskon tersebut. Misalnya kayak gini nih. Tulis ya, 15 juta dikali kali 4%. Nah, hasilnya itu ini si 14.400.000 karena katanya tadi ada diskon. Gitu. Kita lanjut ke soal selanjutnya saja ya. Pada tanggal 15 Januari menerima retur. Nah, di soal selanjutnya ini pada tanggal 15 Januari dia menerima retur dari PT Dino untuk penjualan 9 Januari sebesar 2.500.000. Nah, mana nih PT Dino? Kenapa ngeretur? Bentar ya, nih nggak tahu nih si PT Dino kenapa return, entah karena barangnya rusak selama eh, perjalanan atau barangnya tuh nggak sesuai dari kita gitu. Jadi kita tulis dong di jurnal 15 Januari itu 15 Januari karena kita menggunakan sudut pandang sebagai penjual. Nah, yang sebelumnya tadi kita menggunakan sudut pandang sebagai pembeli. Jadi 15 Januari 2020 di sini ada retur. Cari retur. Nah, returnnya bertambah di debit dan juga piutangnya itu bertambah di kredit. Nah, piutangnya ada di kredit. Returnnya ada di debit dan piutangnya juga ada di kredit gitu. Senilai berapa? 2.500.000. Yang menerima return dari PT Dino. Nah, oke. Soal selanjutnya, pada tanggal 18 Januari menerima kas dari PT Cu atas penjualan 5 Januari 2020. Berarti PT Cu ini, bentar, dia membeli. Oke, berarti barang yang dia beli itu, oh sorry. Menerima kas dari PT Pagi Sore. Berarti kan PT Pagi Sore beli di kita kan tadi. Jadi dia di sini dia menerima kas dari pembelian yang dilakukan oleh PT Pagi Sore. Nah, kita di jurnal kayak gimana tuh? 18 Januari. Baik, jadi di sini jurnalnya udah saya bikin dan apa yang diminta sama soalnya juga telah sesuai dengan jurnalnya. Misalnya pada tanggal 1 Januari 2020, Vero memindahkan uang ke rekening pribadi sebesar 40 juta. Di jurnal juga udah. Dan oh ya, kemarin itu saya ada sedikit triki pada tanggal transaksi pada tanggal 12 Januari itu yang di sini. Jadi kayak gini kalau kurang lebih penjurnalannya dan pada tanggal 13 juga. Soalnya di situ kan dimasukkan ongkos kirim, eh, saya memasukkan ongkos kirim sebagai sudut pandang penjual dan juga pembeli. Nah, pada tanggal 13 juga transaksinya kayak gini. Kita baca soalnya ya. Membeli barang secara kredit pada PT Mulyo Joyo sebesar 10 juta dengan ongkos kirim dibayar di muka atau kita sebagai pembeli yang menanggung ongkos kirim tersebut. Nah, di jurnal ini di debit itu persediaan, kredit utang usaha dan tetap persediaan itu di debit dan kasnya juga 600.000. Nah, gitu. Udah. Di sini ada mau sedikit koreksi untuk tanggal 23 Januari ya. Eh, Kayaknya kita lebih ke tanggal 18 dulu deh. Jadi di soal itu pada tanggal 18 Januari menerima kas dari PT Pagi Sore atas penjualan pada 5 Januari 2020. Nah, dia menerima kan penjualan berarti kasnya itu bertambah senilai 19.400.000. Soalnya ada diskon nih di tanggal 19 juta di diskon. Jadi 19 juta 400 yang dimana diskon pembeliannya itu senilai 600.000 gitu. Jadi piutang usahanya ada di sini 20 juta. Nih, di sini disesuaikan ya menerima kas, diskon pembelian dan piutang usaha. Oke, baik. Selanjutnya pada tanggal 23 kita pada tanggal 23 Januari membayar kepada PT Cu untuk pembelian barang secara kredit tanggal 14 Januari. Nah, di sini jangan belinya secara kredit ya. 13 juta 968
968 dari pembelian yang 14.400.000 itu gitu loh. Di sini juga disesuaikan 13.968. Ini membayar utang usaha gitu. Karena dia itu mendapatkan diskon dari pembelian tersebut gitu. Nah, di sini dikasnya juga sebesar 13.968 gitu. Dan tanggal 24 Januari menerima kas dari PT Dino atas penjualan 99/01/2020 dikurangi retur penjualan. Nah, dia udah dapat dia bayarnya segini terus mendapatkan diskon juga nih. Jadi dan dikurangi juga oleh returnya. Nah, berarti kasnya juga itu di sini 28.025 menerima kas. Untuk diskon pembeliannya itu 1.475. Karena dia kan udah dapat diskon nih tadi sebesar berapa tadi di soal di penjelasannya. Dan untuk piutang usahanya itu 29.500. Nah, di sini udah oke. Dan untuk ya nomor selanjutnya ini ada beban gaji kantor 500.000 dan preview-nya juga 4 juta. Nah, gitu. Jadi intinya kalau kalian bingung di bagian ini gini, ingin saja seperti yang ada di soal sebelumnya di atas gitu loh. Dan ada juga return dan jangan lupa juga dikurangi oleh returnnya tersebut. Oke, baik. Di sini aku udah ada jurnalnya dan sekarang lanjut kita membuat buku besar. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita drag all of this semuanya, lalu kita misalnya kita ada di home atau di data di sini. Misalnya kalau kita ada di home atau lagi ada di data kayak tadi, kita langsung aja ke insert, lalu pilih pivot table dan oke. Gini. Nah, buat item di sini, apa aja sih yang diperlukan? Oke, yang kita perlukan pertama tanggal udah pasti ya. Lalu akun debit kreditnya juga dan akun full. Nah, ini. Oh iya, di sini kan akun fullnya ada di sini ya, di bawahnya, di rows itu ada di bawahnya tanggal. Nah, kalau untuk bikin buku besar, akun fullnya kita pindahkan ke filter. Nah, jadinya nantinya kayak gini. Nah, hasilnya juga udah balance ya. Oke. Nah, selanjutnya apa nih yang kita mau buat gitu kan? Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat buku besarnya sendiri terlebih dahulu. Pertama yang kita lakukan adalah kita pilih di sini. Misalnya kita mau yang pertama apa nih? Eh, Kas. Ya udah kita pilih kas, lalu pilih oke. Nah, gini. Lalu selanjutnya, ini kan udah kas. Kalian untuk bikin buku besar selanjutnya atau item yang lain, penjurnalan yang lain, kalian tinggal copy aja. Lalu Ctrl V. Nah, di sini. Lalu kan kasnya udah ada, masukin piutang usahanya. Nah, piutang usahanya juga udah ada, kita langsung ke transaksi selanjutnya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, kayak gini. Piutang usaha persediaan masukin. Oke, kita lanjut lagi nih. Sebenarnya cukup apa ya mudah untuk menggunakan pivot table ini ya. Kalian tinggal kopas-kopas saja sih sebenarnya. Walaupun aku tadi agak sedikit kesulitan ya, soalnya nggak bisa di refresh. Misalnya dari sini akun full. Usahakan dari akun fullnya itu ikut ke blok atau kepilih gitu. Soalnya kalau enggak nanti itemnya nggak muncul. Item pilihnya tuh nggak muncul. Ctrl C, Ctrl V. Nah, udah ada tentang modal. Atau utang ya. Utang usaha, persediaan. Oke, benar. Oke, lanjut lagi ya. Ctrl C dan Ctrl V. Setelah itu kita masukin modal. Lalu Ctrl C lagi. Ctrl V.
modal, prefer. Tadi kan di jurnal kita ada prefer, lalu di buku besar juga dimasukin dong pastinya. Control C. Ini usahakan semua akunnya dibuat ya. Kayak ini pivot table ini udah memudahkan kita banget. Jadi kita itu kalau bisa harus dimasukkan semuanya gitu dalam pembukuannya. Oke, bahan pokok penjualan. Adanya return juga. Oke, closing profit. Ada diskon juga. Lalu selanjutnya, nah ini udah mau selesai. Control V. Kita ke beban pengiriman atau ongkos kirim ya. Control C, Control V. Beban pengiriman. Beban utilitas. Oke. Beban gaji kantor. Oke, dan buku terakhir adalah beban gaji, beban sewa di sini. Oke. Udah segampang itu kalau bisa. Oh iya, tadi aku lupa ngasih tahu juga cara buat sum of debit and creditnya. Jadi aku bakal buatnya di neraca. Tapi sebenarnya alangkah lebih baiknya buatnya di buku besar gitu loh. Tapi nggak apa-apa sih. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita pilih salah satu aja di sini. Control C. Lalu kita ke sini. Kita ke, ya, ininya kan hilang ya. Jadi cara memunculnya kembali itu, kita ke sini aja. Pivot table analyze. Terus file and items. Nah, jadi muncul. Nah, lalu kita mau cari sum of debit kreditnya nih, gitu. Oh iya, kalau di neraca saldo itu, tadinya kan akun fullnya di filter di sini. Nah, kita pindah ini akun full ini di atasnya tanggal. Nah, gini. Tuh. Dan item apa aja yang dihilangkan di sini, debit kreditnya. Oke, terus kita, oh ya, aku tadi belum buat ya, jadi aku mau buat di sini, ini masih blank. Kita pilih file items and set, calculate file. Nah, aku mau nunjukin satu rumus. Sebelumnya aku udah bahas juga rumusnya di video aku sebelumnya, tapi aku bakal ngasih tahu lagi rumus ini berulang kali ke kalian. Debit. Jadi rumusnya itu sama dengan if dalam kurung jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit itu mengurangi kredit sama dengan 0 gitu. Enter. Oke, udah ada sum of debitnya. Lalu kita masukin lagi, kalau udah cari debit, kita pastinya nyari kredit. Ke tempat yang sebelumnya tadi, sum of filed item and set. Pilih lagi calculate file dan sum of credit. Kredit, sum of credit, satu. Nah, yang dibutuhkan di sini itu sama dengan if dalam kurung jika kredit itu lebih besar daripada debit, maka kredit itu mengurangi debit sama dengan 0. Nah, udah kan. Terus ya udah sih gini doang. Terus oh ya dirapihinnya gimana? Nih masih ada blanknya juga kan di sini. Di rows di kita pilih pencet sebelah kanan
Lalu kita pilih expand and collapse di sini. Collapse entire file. Nah, gini deh hasilnya kurang lebih. Terus kita posting aja ya, baca baca. Gini untuk lihat hasilnya juga, kita tinggal sum aja, pakai balance. Oke, sebelahnya juga berlaku untuk sebelahnya, sum. Nah, jadi balance. Udah, sebenarnya semudah itu ya, asalkan kita kayak sering berlatih gitu loh. Nah, untuk selanjutnya aku bakal membuat laporan laba rugi. Nah, laporan laba ruginya sendiri pun ya tinggal ambil dari neraca saldonya juga sih. Tinggal kalian kopas ke sini, Ctrl V. Lalu kan di sini kan tadinya select all semua ya. Aku ulangin lagi, select all semua. Dan yang kita perlukan di laporan laba rugi itu pertama penjualan dan semua beban yang ada. Diskon return itu juga masuk di laporan laba rugi karena mencakup ya. Dan hasil yang aku dapatkan dari semuanya, misalnya aku tambahin. Ini aku kurang dari penjualan, terus aku tambahin penjualan. Jadi, oke, nah kayak gini. Gitu. Soalnya aku masukin aja dulu semuanya ya. Ini aku tambahin ini. Nah, hasilnya kan kayak gini. Nah, kalau untuk laporan laba rugi itu nggak butuh yang lain-lain lagi. Cuma ada penjualan dan juga semua beban-beban yang ada, termasuk diskon juga retur ya. Itu masuk di laporan laba rugi. Terus aku oke. Dan untung aku itu 39.525.000. Dan ya, udah gitu aja sih untuk laporan laba ruginya. Selanjutnya kita bakal ke laporan selanjutnya. Oh ya, di rename lagi dulu ya. Oke, dan untuk di sini modal awalnya itu kita carinya gimana? Nah, jadi untuk laporan ekuitas pemilik juga ini kita kayak harus lihat lagi jurnal sebelumnya ya. Pertama, sama dengan kita masuk ke neraca, modalnya ada berapa nih? 40. Nah, enter. Nah, di sini masuk 40 karena nggak ada, kita nolin aja. Oke, untuk labanya sendiri kita ambil dari laporan laba rugi. Senilai berapa labanya kita? Nah, 39 juta. Enter juga. Dan bebannya ini diambil dari mana? Nah, sebentar ya. Itu caranya kita ambil dari modal awal, sum, ini ditambah laba netonya. Nah, muncul dikurangi previewnya sendiri, kita ambil previewnya itu di neraca saldo. Ini ada previewnya di sini ada 4 juta, lalu bentar. Nah, untuk kenaikan ekuitas pemiliknya, nah ini dijumlahkan nih sum dari laporan ekuitas pemilik sendiri, kita tinggal menjumlahkan sama dengan sum ini, ini dan ini. Jadi hasilnya ini. Oke, 75 juta sekian. Nah, berlaku juga untuk di bawahnya. Kita butuhkan di laporan posisi keuangan ini pertama adalah asetnya, terutama di sini, dan komponen dari aset itu tersendiri. Nah, kalau aku ada yang namanya cash dan juga piutang usaha, dan yang ketiga adalah persediaan. Nah, untuk alat bantunya kita bisa kopas dari sini aja, dari sini. Lalu kita pindahkan ke sini, Ctrl V. Nah, udah cash. Di sini ada piutang. Nah, itu. Oke, dan di bawah di sini udah ada alat bantunya juga. Dan untuk di sini adalah total aset. Total
aset itu sendiri, dan di bawahnya ada liabilitas, liabilitas, dan kita ambil lagi alat bantu, isi dari liabilitas itu sendiri apa, kita bisa ambil dari alat bantu itu tersendiri di sini, tinggal Ctrl C, atau dari sini juga sebenarnya tadi bisa, untuk adalah utang usaha. Nah, di sini, lalu di sini adalah ekuitas, ekuitas, dan di bawahnya ada modal dan total liabilitas dan ekuitas. Oke, baik. Nah, selanjutnya apa nih yang bakal kita cari? Nah, di sini aku bakal nunjukin lagi seperti di video sebelumnya, rumus VLOOKUP yang akan aku gunakan di laporan posisi keuangan. Sekarang kita akan membuat laporan posisi keuangannya sendiri. Nah, udah ada komponen-komponen yang aku udah bikin, dan ini aku sesuaikan sama yang ada di jurnalku dan juga laporan aku sebelumnya gitu loh. Misalnya kalian ada yang lebih kayak laporan aku sebelumnya, ya kalian tinggal tambahkan. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian tinggal kurangkan kayak aku gitu loh. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja. Misalnya aku ini yang adanya ada kas, utang dengan persediaan. Di liabilitas adanya tinggal utang usaha, dan ya kalian juga tinggal menyesuaikan saja gitu. Nah, kalau di laporan sebelumnya kan ada piutang, sewa dibayar di muka, peralatan kantor. Nah, di sini kan kita tinggal menyesuaikan saja dengan apa yang diminta gitu. Sama, nah di sini kan kita tinggal sesuaikan saja dan menambahkan ataupun mengurangkan apa yang perlu, dan sebenarnya bukan tidak perlu ya, tapi yang emang yang ada di perusahaan dagang itu sendiri gitu. Nah, aku mau nunjukin ke kalian rumus VLOOKUP itu sendiri. Nah, jadi untuk pertama-tama VLOOKUP kas titik petik dua gini, nggak tahu nyebutnya apa, dan kita ke neraca, lalu kita pilihnya sectionnya dari bagian cash, nggak usah dari nol, kita pilih semuanya. Nah, ini gini terus. Nah, angkanya cash ini ada di mana nih? Oh, ada di eh, dua di sum of debit, di debit tapi di kolom kedua gitu, jadi kita masukin dua di sini lalu enter. Oke, nah udah gitu hasilnya. Nah, berlaku juga untuk piutang usaha gitu. Jadi yang kita lakukan adalah hal yang sama saat kita membuat cash sheet sendiri. Sama dengan VLOOKUP, piutang usaha, neraca lagi. Nah, piutang usaha ini ada di kolom keberapa nih? Oh, dia ada di kolom ketiga. Nah, di sini kita tulis 3 nih. Jangan lupa tanda petik duanya. Oke. Nah, udah gitu doang sih. Nah, persediaan. Kita pakai rumus VLOOKUP lagi. Lalu kita ke neraca. Nah, persediaan ini ada di kolom keberapa nih? Kita perhatikan lagi. Oh, ternyata persediaan itu ada di kolom ketiga. Oke. Nah, total asetnya, ya kita tinggal jumlahkan aja semuanya. Nah, ini adalah total asetnya, dan untuk liabilitasnya sendiri, ada utang usaha, oke juga rumus yang sama. Liabilitas sama dengan VLOOKUP, utang usaha, titik petik duanya, dan ke neraca saldo.
pilih semuanya. Nah, ingat ya, kita mulai nge-drag all of this-nya itu dimulai dari kas, jangan dimulai dari nol. Nah, utang usaha itu ada di kolom kedua. Nah, dua. Bentar. Oke, udah gitu doang sih sebenarnya. Dan yap, untuk ekuitas sendiri, hmm, nah untuk ekuitasnya sendiri itu kan di sini modal. Berarti kita ngambil dari laporan sebelumnya gitu loh. Kita mau cari hasil dari total liabilitas dan ekuitas. Nah, caranya tuh gimana? Ya udah tinggal ditambah aja ini di sum ini aja. Nah, jadi ini adalah hasil em, akhir dari laporan ke posisi keuangannya gitu. Halo semua, sebenarnya udah aku bikin jurnalnya kemarin dan video yang ini juga aku masukin dan ini kayak sedikit penjelas ya, kayak misalnya kan kemarin aku ada salah menjurnal, nah di sini aku ingin memperbaikinya kayak eh, aku juga masih belajar first of all, jadi eh, sekiranya ada kesalahan mohon dimaafkan, tapi untuk cara pengerjaannya mungkin karena aku yang kurang teliti dalam melihatnya, di sini aku pengen kayak mengclearkan gitu loh. Oke, baik. Kita lanjut saja baca di soal. Pada 1 Januari, Vero memindahkan uang dari rekening pribadi sebesar 40 juta ke rekening bank usaha. Nah, di jurnal kita tinggal masuk ini. Cash, ini sebesar 40 juta, masuknya di debit, dan modalnya 40 juta di kredit. Nah, untuk soal selanjutnya juga ada, pada tanggal 4 Januari, Vero melakukan pembelian secara tunai terhadap barang dagang seharga 3 juta. Nah, di jurnal kita sesuaikan lagi. Kalau dia membeli, berarti apa yang bertambah? Persediaan, dan cash-nya juga berkurang. Persediaannya bertambah di debit, dan cash-nya berkurang di kredit. Ditulis di sini 3 juta, dan di sini juga 3 juta. Membeli secara tunai, dia bilang kan? Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Pada tanggal 5 Januari, menjual barang secara kredit ke PT pagi sore senilai 19 juta dengan syarat FOB destination 2/12 N per 31 beban pokok penjualannya 5 juta. Nah, ini udah ada masuk nih bagian materi perusahaan dagang yang aku udah jelaskan sebelumnya di opening FOB destination. Nah, di buku besar, di jurnal kita tinggal sesuaikan gitu loh apa yang diminta. Nah, dia kan belinya kan dia menjualnya itu secara kredit. Berarti orang tersebut memiliki piutang kepada kita. Piutangnya di mana? Di debit karena piutangnya bertambah di debit. Senilai berapa? 19 juta. Terus dia kan melakukan penjualan. Berarti penjualannya piutang penjualan dan jangan lupa beban pokok penjualannya juga dimasukkan atau HPP-nya senilai berapa? 5 juta dan persediaannya juga bertambah 5 juta di kredit. Pada tanggal selanjutnya, membayar sewa kantor. Pada tanggal 6 Januari 2020, membayar sewa kantor bulan ini senilai 2 juta. Nah, di jurnal kita sesuaikan nih, beban sewa. Ini udah biasa ya, basic ya, harusnya udah pada bisa. Ini beban sewa dan cash nilai 2 juta. Oke. Selanjutnya, pada tanggal 7, membeli barang secara kredit sebesar 20 juta dari PT Cahaya Abadi dengan syarat FOB shipping point. Nah, ini udah ada nih FOB shipping point-nya. Nah, kita masukin dong pada tanggal 7. Ada syaratnya itu FOB shipping point. Nah, berarti persediaannya bertambah dong. Utang usahanya juga bertambah di kredit, cash-nya di debit, dan penjualannya juga di kredit. Tuh. Oh, sorry. Persediaannya bertambah dan utang usahanya juga berkurangnya di kredit. Karena kan katanya dia
membeli barang gitu ya, membeli barang senilai 20 juta. Berarti persediaannya itu dia bertambah gitu loh. Dan utang usahanya juga bertambah di kredit karena dia membelinya secara kredit gitu. Dan yang ini nih, aku pengen jelasin pada tanggal 15 ini ada retur persediaan di sini. Oke, pada tanggal 15 menerima retur dari PT Dino untuk penjualan 9 Januari sebesar 2.500.000. Nah, di jurnal itu gimana cara menjurnalnya? Pertama retur kan, returnya 2.500.000, penjualannya atas penjualannya. Nah, ditulis juga di kredit 2.500.000. Returnya itu bertambah kan, di debit 2.500.000 dan juga persediaannya. Ini nggak ada persediaan dan beban pokok ya, jadi cuma retur dan penjualan saja gitu. Untuk buku besarnya sama ya seperti yang kemarin saya buat kayak gini. Gak ada bedanya, kalian kayak pilih di pivot table. Pertama kan tadi misalnya kita di jurnal, kita pilih insert, lalu pivot table gitu. Tapi di drag dulu semuanya, misalnya kayak gini kan, dari tanggal sampai akun full, kita select all, terus kita pilih insert, lalu pivot table gitu. Jadilah buku besar. Nah, di buku besarnya ini ada yang namanya pivotable fields. Nah, di sini kita pilih item mana saja untuk memunculkan semua ini. Nah, pertama yang kita butuhkan itu adalah tanggal sudah pasti, debit kreditnya, akun full, dan saldo debit dan kredit. Aku udah kasih tahu juga cara cari saldo debit kreditnya itu tinggal kita ke file item and set yang ada di data sini. Pivot table analysis yang di sini. Nah, kita tinggal pilih yang ini, terus kita cari deh gitu. Untuk neracanya juga sama sih, nggak jauh beda. Terus ya di laporan laba rugi ini kita tuh terus untuk di laporan laba rugi ini tuh kita harus benar-benar memperhatikan apa aja yang ada di laporan laba rugi. Seperti penjualan. Penjualan itu di neraca itu sebesar berapa gitu loh. Oh, penjualan di neraca itu sebesar 108.500.000. Masukin di sini 108.500.000 dan seluruh beban termasuk retur dan juga diskon pembelian dimasukkan di laba rugi tersebut gitu. Jadi misalnya beban pokok penjualannya kita berpatokan pada neraca saldo ya. Beban pokok penjualannya itu senilai 51 juta. Nah, kita masukin di laba ruginya 51 juta. Untuk returnya 2.500.000 di neraca saldo. Nah, masukin juga di laba rugi. Terus diskon pembelian ini ada sebesar 2.775.000. Nah, benar kan diskon pembeliannya. Intinya di laporan laba rugi itu kita harus berpatok pada neraca saldonya gitu. Dan pertama yang dibutuhkan itu adalah penjualan dan juga semua beban gitu. Ini beda ya sama sebenarnya sama, tapi kayak apa yang dibutuhkan di sini itu beda sama yang sebelumnya gitu. Laba semua bebannya itu sama, nggak ada yang membedakan gitu loh. Kalau misalnya persediaan yang dibutuhkan ya masukin persediaan, kalau ada penjualan ya masukin penjualan gitu loh. Nah, kita masuk ke ekuitas, kita udah menggunakan rumus ya. Kalau di laporan ekuitas kayak yang aku udah bilang sebelumnya, di laporan ekuitas ini modal awalnya kan berapa? Modal awalnya itu kan 40 juta. Masukin 40 juta di saldo ini di laporan ekuitas itu kita berpatoknya sama eh, neraca dan juga yang. Nah, di laporan ekuitas ini kan ada persyaratannya juga. Nggak mungkin semuanya dimasukin. Nah, persyaratannya itu apa? Modal, investasi, laba, prive, dan kenaikan ekuitas pemilik dan modal akhir. Nah, setelah itu modal awalnya berapa? Nah, kita kembali ke jurnal. Modal awalnya itu adalah 40 juta. Nah, di sini dimasukin 40 juta. Laba netonya kita ambil di laporan laba rugi. Sebesar ini 41.425.000. Nah, kita masukin dong di laba netonya. Prive-nya sebesar berapa?
Lihat di sini, 4 juta. Masukin di ekuitasnya 4 juta. Kenaikan ekuitas pemiliknya senilai berapa? Ini 70 juta, 77 juta. Gitu. Dapatnya dari mana? Ini, dan juga ini. Tuh. Ingat ya, kenaikan ekuitas pemilik itu didapat dari ini, penjumlahan ini semua gitu loh. Ini tambah ini terus dikurangi sama ini privenya. Jadi hasilnya sekian gitu loh. Jadi hasil eh, kenaikan ekuitas pemiliknya didapat dari mana? Nah, di sini kan udah ada nih 40 juta tambah 41 juta dikurangi 4 juta. Nah, hasilnya 77 juta 425.000 gitu. Di modal akhirnya juga disesuaikan. Itu. Kita lanjut ke jurnal terakhir, yaitu posisi keuangan. Nah, di posisi keuangan juga kita harus memastikan komponen-komponen atau item-item apa saja yang ada di posisi keuangan tersebut. Nah, aku udah jelaskan kan, ada aset tetap dan aset lancar. Nah, aset tetap itu apa saja? Kas, piutang, dan persediaan. Total asetnya juga jangan lupa dijumlahkan. Nah, kasnya itu sebesar berapa? Dong di neraca 84. Nah, ini nih kita udah menggunakan rumus VLOOKUP yang kita ambil dari neraca saldo yang aku udah jelasin tadi di sebelumnya, yang hasilnya 84.357.000. Piutang usahanya juga kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP VLOOKUP masukin piutang usaha yang ini, terus kita ke neraca saldo, kita pilih yang ini, sampai K saja, kita bloknya, semuanya. Ini kan hasilnya balance ya, usahakan hasilnya itu balance, karena kalau nggak balance ya berarti nggak sesuai gitu loh. Lalu kita set gitu. Lalu, sorry, kita gunakan rumus VLOOKUP. Lalu kita ambil piutang usahanya sebesar berapa yang ada di neraca gitu. Aku udah jelasin di video sebelumnya ya, cara menggunakan video ini dan video sebelumnya juga untuk cara penggunaan VLOOKUP itu sendiri. Nah, dan yang diambil juga persediaan. Cuma karena di sini persediaannya nol, ya dinolin aja gitu. Selanjutnya, untuk total asetnya, ya tinggal dijumlahkan semuanya gitu kan. Dijumlahkan dan hasilnya 110.857.000 gitu. Dan untuk total asetnya berapa? Nah, kita tinggal menjumlahkan saja semuanya dari kas piutang usaha. Karena persediaannya itu nol, ya nggak usah dimasukin gitu loh. Jadi hasilnya adalah 110.857.000. Nah, untuk liabilitasnya yang dibutuhkan cuma utang usahanya saja. Utang usahanya senilai berapa? 33 juta. Nah, kita ambil dari neraca saldo kan. 33 juta di sini, di posisi keuangan juga 33 juta gitu. Nah, untuk ekuitasnya yang dipakai itu apa? Modal akhir bulan yang kita ambil dari sini. Nih, dari sini. Kita kayak tinggal untuk di posisi keuangan adalah posisi yang terakhir. Maksudnya posisi keuangan ada penjurnalan terakhir. Kita tuh berpatokan pada laporan-laporan sebelumnya. Gitu. Nah, senilai berapa nih modal akhirnya? 77.425.000 ya dipindahkan di sini 77.425.000. Nah, untuk totalnya gimana cara menjumlahkannya? Tinggal disam saja, dijumlahkan semuanya 33.432.000 ditambah 77.425.000, hasilnya adalah 110.857. Nah, ini udah balance kan? Nah, berarti udah selesai dan penjurnalan yang kita lakukan benar. Tuh. Jadi misalnya kalau kalian ada salah ya dalam melakukan penjurnalan, mungkin itu salah dari jurnal awalnya atau ada yang salah pas ya semuanya berpatokan pada jurnalnya ya pastinya. Jadi kalau misalnya ada yang salah, perhatikan lagi jurnalnya dan apa yang salah gitu. Dan usahakan harus balance ya, karena kalau nggak balance ya gimana ya? Ya salah sih kalau nggak balance. Ini tuh. Neraca saldonya juga ini balance, hasil keseluruhannya dari total penjumlahan sum of saldo debitnya. Kita sum semuanya. Dan sum. Nah kan sama gitu. Di laporan laba ruginya juga,
ekuitasnya dan posisi keuangan. Ini tuh harus balance ya. Kalau nggak balance berarti ya nggak jadi dong, ya kan? Jadi itu aja sih. Cara pembuatannya tuh seperti yang aku udah jelasin sebelumnya. Kalau misalnya ada kesalahan, sekali lagi aku mohon maaf karena sejatinya aku juga baru belajar. Terima kasih.